Halo, ada nggak suara aku? Halo, ada. Ada praktik. Ada ini ya lagu ya. Halo guys, balik lagi sama aku dan kali ini kami bakal oh iya, perkenalkan nama aku Baby Beauty. Aku di PKBI sebagai ketua forum JPKBI. Jadi boleh dong dikenalin lebih dalam lagi biar teman-teman tetap ingat dan tahu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Hina Faribani dan aku di sini sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Ya, jadi eh, gimana nih setelah udah mau tahun baru kan? Apakah sudah ada progres dalam hidup yang dirasakan? Progres ya mungkin sedikit banyak ada perubahan, mau itu baik ataupun buruk gitu kan, tapi tetap dijalanin dan tetap mencoba untuk belajar lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya sih gitu. Nah, kalau Bibi sendiri gimana nih progresnya dalam 2021 ke belakang? Kan ini kita mau menyambut 2022 nih, tahun yang baru gitu. Ya sama sih, banyak juga hal baik dan buruk pastinya tiap tahun pasti ada. Apa? Iya, pasti ada hal buruk dan hal baik yang terjadi tiap tahunnya. Dan ya, alhamdulillah bisa dilewatin dengan baik ya. Dan aku juga sendiri ngerasain sih progres-progres dalam diri aku lebih ya oke lah pokoknya gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena ya emang kan harusnya orang tuh jadi lebih baik ya. Tuh sih. Nah, jadi nih, mungkin kita ngomongin apa nih tema kita hari ini. Boleh dong dibacain dulu nih tema besar. Nah, jadi aku nemuin satu tema gitu. Yang aku sendiri juga baru pertama kali denger gitu. Yang itu namanya itu doom scrolling gitu. Mana ya bahasanya tuh? Jadi kayak kita tuh niatnya tuh untuk menambah. Jadi ini menyangkut tentang kebiasaan kita yang scroll. Yang jadi kayak doom scrolling, gitu. Scroll sosial media, Instagram, TikTok, gitu, segala macam gitu kan. Kayak kita nambah informasi, tapi malah jadi ini sendiri karena ini kan mungkin kalau doom scrolling itu atau misalnya kita nge-scroll sesuatu yang di sosial media kan kita niatnya mau mencari hiburan, cari ya melihat sesuatu yang sedang tren di dunia ini atau di circle kita gitu kan. Tapi malah yang kita temuin itu sekarang viralnya itu tentang COVID yang kita rasakan sekarang, atau ada malah jadi gosip lah, atau pokoknya hal-hal yang negatif malah menjadi nambah buat kita pusing lagi gitu kan. Niatnya tuh pulang ke rumah gitu, habis kerja capek, baring-baring sebelum tidur scrolling dulu gitu kan, nyari hiburan, tapi malah yang kita jumpain yang kayak gitu, menambah hal-hal buruk atau menambah pikiran-pikiran tentang ya kejadian-kejadian yang ada hari ini atau kapan itu, itulah yang sedang viral di tahun ini. Gitu ya, emang sih kebanyakan teman-teman kayak gini deh nih singkatnya kayak cewek-cewek stalk pacarnya berlebihan. Itu mungkin hal yang sangat bisa kita contohin ya untuk lebih gampangnya lagi orang mengerti gitu. Karena kan ada beberapa hal yang kita nggak perlu cari tahu dan nggak perlu kita tahu juga kan. Nah, kadang kita terlalu sibuk nyari hal yang nggak seharusnya kita cari, jadi ngerasa kayak bad. Itu nggak sih untuk kita jadinya gitu. Kayak mungkin kita pernah ngabisin waktu hingga berjam-jam untuk baca berita atau unggahan di media sosial dan cenderung membaca sesuatu yang sifatnya negatif kali gitu. Kalau iya berarti kita tuh sedang melakukan aktivitas doom scrolling gitu kan ya Mia.
kayak gitu. Nah, udah tahu itu berita negatif, tapi kebanyakan dari kita nggak bisa berhenti cari tahu gitu. Dan pas sadar ternyata kayak udah berjam-jam scrolling di medsos nih gitu kan, untuk dapat informasi terbaru soal bencana atau hal buruk lainnya gitu. Bukannya merasa tenang kok malah makin stres itu kan yang dicari itu hal buruk ya, ya namanya hal buruk pasti berdampak buruk juga dong otomatis gitu. Nah, kondisi tersebut juga disebut sebagai doom scrolling atau bisa juga disebut doom surfing. Kayak gitu. Nah, kenapa sulit untuk menghentikan doom scrolling? Tahu nggak, Mi? Kenapa? Aduh, mohon maaf, tadi kameranya jatuh. Kenapa kenapa sulit buat menghentikan doom scrolling gitu kan? Kadang kita gini, kita juga kadang nge-scroll gitu kalau misalnya udah dapat sesuatu pasti sampai ke akar-akarnya gitu. Kita scrolling juga sulit buat berhenti gitu. Atau misalnya kita scrolling awalnya mau cari hiburan tapi malah jadinya nemuin sesuatu yang lagi hot-hot atau gosip-gosip terkini gitu kan. Nah itu kan kita bisa terjun malah sampai dalam gitu, sampai akar-akarnya gitu. Karena tanpa disadari aktivitas doom scrolling ini tuh membuat seseorang malah jadi ketagihan gitu loh. Karena hal ini tuh, hal doom scrolling itu setiap orang tuh punya dorongan primer untuk mengetahui suatu hal dengan terus mencari jawabannya gitu. Jadi apalagi kalau misalnya jawaban itu udah kita temuin, pasti cari aja terus gitu. Pasti malah makin penasaran gitu. Karena bagian otak manusia yang mendorong aktivitas itu tuh disebut sistem limbik. Ada namanya sistem limbik yang ada di otak manusia. Karena sistem limbik ini berhubungan dengan sistem emosi manusia. Karena kalau jadi kayak ketika kita sudah mendapatkan jawaban, kita sudah puas dengan jawaban itu, ya kita merasa puas gitu. Itu sampai ke sistem otak manusia gitu. Yang dampak-dampak negatifnya tuh ada berbagai macam gitu. Yang aku ketahui itu ada memicu perasaan cemas dan khawatir secara berlebihan gitu. Terus juga membuang waktu percuma dan dapat terjadi berulang karena kalau misalnya ada gosip A ada jawabannya, ntar di gosip A ada jawaban B lagi, gosip B lagi ada gosip C lagi, terus menerus gitu sampai ya membuang waktu kan gitu jadinya. Terus mengganggu pola tidur sehingga dapat menurunkan kinerja kayak tadi aku bilang, pulang ke rumah mau niatnya istirahat, mau scrolling mencari hiburan malah ketemu hal-hal yang kayak gitu. Juga muncul perasaan depresi, terus stres, bahkan hingga kesepian gitu. Juga yang terakhir itu ada memicu serangan panik tingkat rendah secara konstan. Jadi ada hal-hal yang membuat apa ya, orang yang melakukan doom scrolling itu menjadi dampak negatif bagi kehidupan kita gitu. Apa dia? Nah, terus itu ada apa ya? Bisa berhasil kan? Nah, jadi juga ada nih gimana caranya kita bisa ngindarin doom scrolling ini, guys, gitu. Nah, tetapkan jenis berita atau informasi apa sih yang sebenarnya kita ingin peroleh sebelum membuka media sosial atau sumber data. Jadi kayak kalau tujuannya kalian buka sosmed cuma untuk happy-happy gitu ya, kalian ya harusnya tahu dong memilah. Jadi ketika ada berita yang bad gitu, bad news, ya udah di skip aja langsung, jangan diperlama lagi untuk mencari apa sih gitu. Nah, being mindful. Terkadang individu yang mengalami perilaku doom scroll ini kurang menyadari apa yang sebenarnya dirasakan oleh dirinya. Jadi dia kayak balik lagi sini kayak lebih love self gitu nggak sih, Mi? Ujung-ujungnya sih kayak gitu. Terus juga melakukan kegiatan lain misalnya seperti membaca buku atau melakukan hobi yang disukai kayak gitu. Jadi ya lakukan hal-hal positif yang terus baiklah untuk diri kalian gitu sih. Nah, juga yang terakhir ada tetapkan batas waktu yang diinginkan untuk membuka media media sosial atau sumber berita. Jadi kayak ya jangan 24 jam gitu, main sosmed juga nggak bagus gitu.
terus juga ya pokoknya satu yang balik lagi kita suatu hal yang berlebihan tuh kan nggak baik ya guys. Ini Mbak Operator ribuh ya dia ini. Nah, apa yang biasanya kita lakuin saat membuka media sosial gitu? Kalau misalnya cuma buat hiburan atau buat akses informasi, ya pernah nggak sih kalian baca berita negatif atau dalam waktu lama atau doom scroll ini gitu? Coba deh kita sama-sama introspeksi, mana tahu salah satu dari kita pernah kan ngelakuin doom scrolling ini gitu. Boleh kok cari informasi, tapi kalau dilakukan secara berlebihan, apalagi tanpa tujuan yang jelas, nah justru mengakibatkan buruk ke diri sendiri. Jadi kayak kita tuh harus belajar buat kendaliin diri sendiri. Jadi salah satu kunci biar fisik dan mental kita semua tetap sehat melalui hari-hari. Kayak gitu guys, gitu. Nah, juga lanjutnya apa nih? Nah, karena apa namanya, kita bersosial media terus atau kita nge-scrolling scrolling sosial media ketika sedang beristirahat gitu, kan itu jadi sebuah apa ya, kegiatan yang mungkin ada beberapa orang merasa itu harus atau self healing dia sendiri, karena mungkin ada orang yang merasa aku belum buka sosial media satu hari ini, rasanya aneh gitu, pengen ngelihat apa-apa aja yang teman-teman aku atau circle aku lakuin, apa yang mereka lihat gitu. Juga ada yang pernah aku lihat itu kayak sosial media comparison, jadi orang-orang tuh jadi apa ya, mengadu nasib atau memperlihatkan kekayaan atau apa ya, melihatkan hal-hal nih. Jadi ibaratnya pamer di sosial media gitu, kayak apa namanya, kita ngelihat misalnya di sosial media gitu, gue iri deh dia sukses, atau dia kok cakep banget sih, ngelihat fit temen gitu kan, atau misalnya pengen deh punya badan kayak dia kalau kata cewek gitu, terus kayak enak ya dia kerjaannya jalan-jalan terus, padahal sebenarnya kan nggak juga gitu kan. Yang aku tahu kenapa ya kayak sosial media comparison itu bisa terjadi itu. Aku ada baca di apa namanya, kata Festinger tahun 1964 gitu, menyatakan tuh bahwa hal tersebut terjadi karena setiap orang memiliki dorongan bawaan yang kayak tadi kita bilang, memiliki dorongan bawaan untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan seringkali mencoba untuk mengevaluasi diri dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Dalam membandingkan diri dengan orang lain, secara sadar maupun tidak sadar, individu dapat memilih orang lain yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa orang merasa mungkin dia belum, apa namanya, dia nggak puas sama dirinya kalau dia belum membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau dia belum melihat dia lebih daripada orang lain itu. Kalau misalnya dia ngeliat orang itu di bawah dia atau dia lebih baik daripada orang itu, baru dia merasa puas gitu. Dan itu terjadi atau dikatain apa, orang itu ngomong tuh jauh sebelum sosial media ada gitu. Terus faktor penyebabnya tuh apa aja nih, Kayak Regi? yang tadi mungkin salah satunya tadi akan kayak kalau dia belum membandingin diri sama orang lain dia belum puas. Nah itu tuh kadang jadi apa ya, jadi kadang juga mereka tuh ngerasa kurang bersyukur gitu sama dirinya sendiri, jadi sehingga mau membandingkan sama orang lain, ngerasa tuh nggak cukup ajanya, aku nih not enough gitu, kayak gitu, nggak sadar akan kelebihan yang dimiliki gitu. Banyak loh beberapa orang yang bahkan di sekeliling aku juga banyak gitu yang nggak menyadari kelebihannya kayak gitu. Terus juga adanya kecemburuan di dalam diri tanpa kita sadari, banyak hal-hal yang terjadi itu tanpa kita sadari sebenarnya nih, kayak ya nggak sadar kalau aku nih lagi nggak baik-baik aja, kalau nggak saat aku nih sebenarnya lagi butuh seseorang untuk mendengarkan, karena kita tuh nggak sadar gitu loh, selalu mendengarkan apa kata orang lain. Nah itu sebenarnya juga nggak baik guys. Mungkin dengar kata orang lain tuh boleh, tapi ya pada tempatnya, pada porsinya, jangan terlalu dengar, karena juga orang lain nggak berperan banyak kan untuk hidup kita kayak gitu ya.
banyak lah gitu, dan dampak buruknya tuh juga pasti ada, kayak pertama bisa semakin gak pede sama diri sendiri, insecure kan jatuhnya, bisa bikin hati akan semakin terasa tersakiti kayak gitu, bisa jadi pemicu suka ngeluh terhadap hidupnya gitu, jadi kayak dikit-dikit ngeluh ngeluh aja bawahnya karena ngerasa dia nggak cukup kan gitu. Nah kalau gitu tinggal nggak usah ngebandingin diri sama orang lain ya kan, simpelnya kayak gitu. Tapi ya balik lagi, nggak semudah itu dong pastinya untuk berubah gitu. Nah, kata Om Mus Weisler ya Mia, tahun 2006, social comparison itu otomatis sifatnya ketika kamu buka sosmed, maka secara otomatis kamu akan ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Kayak gitu. Jadi kayak itu tuh hal yang otomatis gitu loh. Hal yang otomatis ini buat, nah, suka atau enggak gitu. Terus gimana solusinya kalau kalian selalu membandingin diri kalian sama orang lain? Tiap masalah kan pasti ada solusi ya, Mi. Nah, mungkin solusinya yang pertama tuh ada menerima kekurangan kamu. Balik lagi ya, pertama tuh pokoknya self love. Pasti sih itu pasti, karena apapun yang kita memulai itu harus dari diri kita sendiri dulu gitu kan. Selalu berpikir positif, kayak ya jangan mikirin hal-hal yang terlalu gimana lah pokoknya guys gitu. Tonjolkan kelebihan kalian gitu. Jadi kayak ketika kalian ngerasa punya kelebihan, ya udah gali aja gitu, jangan terlalu dibawa pusing gitu loh. Nah, terus yang terakhir apa nih? Udah sampai mana tadi pembahasan? Udah. Kita jadi kayak tadi itu kita harus harus menerima kekurangan gitu. Kalau berpikir positif, kita kita menonjolkan atau ya menonjolkan kelebihan kita, menggali lagi kalaupun misalnya belum menemukan kelebihan gitu, atau cari lingkungan yang lebih suportif. Karena gimana ya, memang sulit sih di masa-masa sekarang karena sosial media itu sebuah jadi alat ukur seseorang untuk membandingkan diri dia dengan orang lain kan gitu. Juga orang-orang, karena gini, kalau misalnya teman-teman ngelihat orang di sosial media gitu, kok dia jalan-jalan terus ya, kok dia hidupnya enak, kan belum tentu gitu. Kita nggak, ya kita sendiri nggak mungkin kan ngeliatin apa namanya ke orang lain kalau kita lagi susah kayak kalau lagi sedih gitu. Jadi apa namanya, jangan terlalu dijadikan perbandingan patokan untuk kita bergaya ke apa namanya gaya hidup kita gitu gitu segala macam sih. Ini masih kan Baby ada mau nambahin? Nah, apa nih? Nah, aku tuh kenapa ngebahas ini juga karena ngerasa apa ya, penasaran gitu. Ada, oh ternyata ada apa namanya sosial media comparison gitu, kayak istilah atau yang tadi doom scrolling gitu kan. Dan tanpa kita sadar atau enggak, ya emang kita ngelakuin itu. Aku juga kadang ya ngebandingin atau misalnya jadi patokan untuk bergaya juga ya wajar-wajar aja selagi itu masih positif. Tapi kalau sampai tadi menyebabkan kita kurang bersyukur atau adanya kecemburuan di dalam diri kayak ngelihat dia lebih dan kita kurang, kan jadi sebagai kayak dampak yang negatif kan, jadi nggak boleh gitu. Yang berbeda katanya, berbeda. Nah, Nah, kurang dikit ya. Nah, kan tadi kita pokoknya intinya tuh self love gitu kan, intinya self love, self love, self love. Ya karena apapun yang kita lakuin pasti balik lagi untuk diri kita gitu. Kita kerja juga untuk diri kita mau olahraga juga untuk diri kita, makan juga untuk diri kita, bergaya juga ya kebanyakan. Kalau aku sih untuk diri aku ya aku bergaya gitu. Nah, nah tapi guys ternyata banyak juga yang salah nih antara self love dan, nah ini perbedaannya antara self love versus narsistik. Nah,
kalau self love itu upaya buat lebih menghargai diri sendiri. Jadi kalian berusaha untuk ngerti apa yang kalian mau, berusaha untuk ya ngerti lah nih aku nih mau ngapain sih, aku harus ngerti, aku harus menghargai, aku nggak boleh ngelakuin hal yang mungkin merugikan aku atau orang lain gitu. Nah, percaya diri dengan potensi yang dimiliki gitu. Jadi kayak aku misalnya aku bisa public speaking gitu ya, aku harus percaya diri dengan itu kayak gitu. Nah, sementara narsistik itu terlalu mencintai diri sendiri, jadi ngerasa cuma dia yang benar, cuma dia yang wow gitu. Nah, kayak pokoknya I'm the one ya, gitu deh, pokoknya gak ada yang bisa lebih dari aku tuh satu-satunya gitu. Terus juga kurang simpati dan empati sama orang lain, itu kan bahaya banget kan. Sesama manusia kita harus punya simpati dan empati tentunya, ya nggak sih Pip? Karena kita malu sosial, baik lagi tetap butuh orang lain gitu loh. Jadi juga, nah ternyata narsistik itu tuh gangguan kepribadian tau Mi. Jujur aku baru pertama kali juga denger narsistik ini gitu. Nah, ada satu kegangguan pada ah suka buat aku ke distract gitu. Ada satu gangguan gitu pada kepribadian orang yang dikenal dengan sebut narsistik gitu. Nah, sebenarnya apa sih narsistik dalam dan bagaimana ciri-cirinya gitu? Kan pasti banyak nih teman-teman yang nggak tahu karena aku juga sendiri baru denger gitu. Nah, definisi narsistik ini sendiri merupakan gangguan kepribadian di mana seseorang menganggap dirinya sangatlah penting dan memiliki kebutuhan untuk sangat dikagumi oleh orang lain. Kayak gitu. Jadi emang dia mungkin dia jadi lebih obsesi sama dirinya sendiri kali ya. Ngerasa dialah sesuatunya gitu. Nah, bukan obsesi ya. Gimana ya? Dia pokoknya dirinya lah gitu. Gitu sih. Nah, terus ciri-cirinya, ciri-ciri orang narsistik ini merasa dunia hanya berputar di sekelilingnya. Jadi bukan dia yang jalan ngikutin dunia, tapi dunia yang ngikutin dia. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak apapun yang orang lakukan tuh harus sesuai yang dia mau mungkin gitu. Atau ya sesuai kehendaknya atau keinginannya gitu. Terus juga menginginkan atensi berlebihan. Ya, aku yakin tiap kita pasti pengen atensi kan. Tapi kalau orang narsistik ini yang berlebihan gitu. Terus juga sering menyalahkan orang lain atas perbuatan kesalahannya. Jadi ya itu balik lagi kayak dia enggak, dia mungkin lebih ngerasa dia yang harus, ya dia bukan and only gitu loh kak. Jadi kayak dia ngerasa ya cuma dia gitu, nggak ada yang lain, walaupun salah ya orang lain bukan aku kayak gitu. Merasa lebih superior dari orang lain ya. Enggak juga sih, karena kan menurut aku semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Jadi kita nggak bisa selalu menganggap kita yang wow gitu. Nah, selalu menganggap dirinya benar. Ya itu pasti salah dong gitu ya. Dimana-mana kan kita harus menerima dong kalau kita salah gitu. Minta maaf gitu. Sangat, iya betul, nobody is perfect. Sangat ingin mengontrol apapun. Jadi kayak pengen jadi pemimpin, aku pengen jadi ketua geng gitu misalnya. Atau pokoknya apa pokoknya harus dia gitu kan. Dan yang paling parahnya dia sulit berempati kayak gitu. Itu kan udah bahaya banget kan. Nah, sementara self love apa nih, boleh dong nih di Self love, dari katanya aja self love itu cinta diri sendiri atau mencintai diri sendiri gitu, tapi dengan melibatkan aspeknya dari diri sendiri gitu, menghargai diri sendiri, percaya diri gitu, dan peduli pada diri sendiri gitu. Kalau ada salah satu aspek yang belum terlaksana, yang tadi aku sebutin itu, maka self love belum sepenuhnya utuh, belum sepenuhnya self love gitu. Karena untuk itu self love tuh perjalanan atau bentuk proses untuk menggenapi beberapa aspek-aspek yang menjadi diri sendiri, menghargai diri sendiri, percaya diri, dan peduli pada diri sendiri gitu loh. Karena mencintai diri sendiri itu berdamai dengan ketidaksempurnaan diri kita gitu. Itu kombinasi dari menerima diri sendiri apa adanya dan berusaha menjadi lebih baik. Kalau misalnya kita berdamai kan itu gimana ya? Kalau misalnya kita sadar doang atau kita nerima doang tapi nggak berusaha menjadi lebih baik, itu belum berdamai dengan
apa diri sendiri dengan ketidaksempurnaan gitu. Dan ciri-ciri self loving itu kalian jadi seseorang yang positif gitu, percaya diri dengan potensi yang kalian miliki gitu. Terus kayak upaya untuk lebih menghargai diri sendiri juga gitu, memperlakukan orang sekitar kalian tuh baik dan melakukan segala sesuatu dengan maksimal gitu. Jadi eh, kita bisa di sini kita bisa ngebandingin narsistik tadi sama self love gitu, karena itu dua dua hal yang berbeda, bertolak belakang. Dan gangguan narsistik itu kayak berarti mereka tuh apa ya, kayak pengennya sendiri aja ya gitu. Dia kalau dia nggak mau nerima pendapat dari orang lain nggak sih, termasuk karena termasuk dia iya dia jadi I'm number one. orang nih Oke. kayak gitu mungkin ya one and only. Karena itu gangguan kepribadian di mana orang-orang punya opini yang berlebihan tentang diri mereka sendiri. Mereka juga sangat membutuhkan kekaguman dan perhatian orang lain. Nah mungkin orang-orang kayak gitu sudah jadi artis kali ya, karena kan kalau jadi artis otomatis orang ngagumin diperhatiin orang ya, tapi ya kalau jadi artis dia nggak boleh buat salah gitu kan, karena kan panutan masyarakat gitu, harus perfect. Itu berbeda dengan self love, ketika seseorang belajar buat mencintai dirinya, terus belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan, di mana kita harus memaafkan segala kekurangan diri, move on dari masa lalu yang mungkin sangat nyakitin atau sangat berbekas gitu dalam diri kita, dan menerima diri apa adanya gitu. Jadi kayak ya kalau bisa jangan, kalau bisa sih emang harusnya kita lebih ke self love, jangan narsistik, karena kalau narsistik itu termasuk gangguan kepribadian gitu ya. Nah, heartless. Apa namanya, di disclaimer, narsistik itu gangguan kepribadian narsistik itu nggak sama dengan perilaku narsis yang kita tahu. Itu tuh dua hal yang berbeda ya. Kalau narsis yang kita tahu kan kayak ya udah cuma gemar foto gitu kan, ada spot dikit foto, ada ini dikit foto buat SD gitu. Nah kalau itu lebih kepribadiannya gitu ya, emang jiwanya tuh pengennya tuh yang kayak gitu gitu guys. Jadi emang beda narsistik sama self love. Jadi kayak orang foto di tempat ini foto, jempol ini di foto, bukan berarti dia mengalami gangguan kepribadian narsistik ya gitu. Emang mungkin narsis gitu. Atau mungkin kita secara nggak langsung, kalau misalnya kita lebih dalam dengan orang itu, kita tahu kalau dia memiliki kepribadian, gangguan kepribadian narsistik. Nah ini Narsistik. gangguan, jadi lebih dalam aja gitu. Soalnya kan mereka nih, maaf Mbak Operator ini sedikit mengganggu, apa mau menambahkan silakan. Ayo dong. Kenapa enggak? Lagi makan ya? Lagi makan ya? Oke, baik. Kita lanjut. Lanjut apa ya? Nah, kebanyakan. Aduh, agak ini ya. Teman-temanku membuat aku sedikit distract nih gitu. Nah, kebanyakan nih orang-orang yang nggak bisa self love jadi berubah ke smiling ya, smiling depression. Jadi kayak berusaha tersenyum di luar. Bulan bulu nggak? Ya, lanjut ya ini udah minta mohon maaf di streaming. Kalau ada maafin juga, udah tahu lagi. Smiling depression itu kayak dia tersenyum di luar tapi dalamnya ya tahu lah ya gitu. Mungkin banyak orang yang melakukan itu. Mungkin Hilmi melakukan itu. Mungkin secara nggak langsung, aduh mohon maaf, mungkin secara nggak langsung, ya karena
ngerasa apa ya? Mungkin itu gangguan ya, tapi kadang kita ngerasa kita menunjukkan apa yang sedang kita rasakan buruk gitu. Ibaratnya buruk, kecewa, nah, sedih gitu. Di depan-depan orang ramai jadi kayak gimana ya? Takutnya ngerasa jadi momen yang jadi awkward itu Mbak Brother ya. Ini Mbak Brother. Nah, kadang kita juga perlu alter ego gitu. Kita perlu bermuka dua ya untuk menutupi apa namanya kesedihan kita sebenarnya sih gitu. Gitu. Dan untuk teman-teman yang suka drakor nih, nah smiling depression ini ada korelasinya antara smiling depression dengan drakor yang judulnya Hometown Cha-Cha-Cha. Jadi itu tuh, oh Mbak Wici mau. Jadi bagi yang penasaran gitu kan, smiling depression itu apa? Gak apa-apa nonton Hometown Caca-Caca. Soalnya kayak di situ tuh ditunjukin karakter, ada namanya salah satu namanya Han Sik. Dia tuh ya kalau disalahin sama orang padahal itu bukan kesalahan dia. Nah dia terima aja gitu. Dia nggak ada niatan untuk membela diri dia karena menurut dia tuh dia nggak pantas untuk bela diri dia. Dia terlalu menyalahin dia sendiri lah. Drama healing bagus. Sekian dari saya. Jadi emang ada korelasinya lah gitu. Jadi mereka berdua sepasang kekasih ya kan. Yang satu itu kalau kita Nah, iya jadi kayak ya intinya kan kalau mau tahu lebih lanjut tentang Fanta Caca mungkin boleh nonton dulu gitu. Jadi mereka tuh punya kesedihan masing-masing. Intinya ya, mereka punya kesedihan masing-masing dan ya berusaha untuk nyembunyiin gitu. Jadi kayak dia Kejadian masa lalu dengan menunjukkan kebahagiaan. ya betul. Nah, smiling depression ini adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang tetap tersenyum dan terlihat bahagia, tetapi di sisi lain mereka sedang mengalami depresi atau fake smile gitu kali ini. Iya, jadi gitu. Nah, mungkin ada juga gejala, Mbak Operator kayak relate. Ada juga gejala smiling depression ini, boleh deh Mi dibacain Mi. Gimana? Aku ya jelasin gejala. Sering sakit punggung atau sakit kepala, mungkin aku ya nih. Kehilangan minat, sedih, kehilangan gairah dan sulit berkonsentrasi. Perasaan putus asa, kurang menghargai diri. Perubahan nafsu makan dan pola tidur. Dari kelimanya nih kayaknya merasakan. Kita bertiga ya, bagaimana? Ada beberapa aja. Tapi kan kita nggak bisa apa namanya self diagnosis gitu. Nah, untuk yang melakukan ini nih, kalau kalian ngalamin smiling depression, kalau kalian merasa, nah memang harus ke psikolog gitu. Pertama tuh kita mulai terbuka dan bicarakan pada orang yang dapat dipercaya, keluarga, teman, partner gitu kan. Terus konsultasi dengan profesional yang tadi dibilang Kak Wici, Kak Operator, Mbak Operator, psikolog atau psikiater gitu kan. Terus lakukan aktivitas yang bisa meningkatkan mood, olahraga, dengerin musik, melukis, main game kayak kalau cowok gitu. Olahraga sih boleh, yang paling bagus kayaknya olahraga sih. Harus olahraga. Karena selama seseorang terus-menerus menghindari perasaan depresi, perasaan sedih, perasaan kecewa gitu, hampir mustahil buat memperbaiki keadaannya. Gitu. Ketika perasaan dan pikiran depresi itu tidak disampaikan, tidak disalurkan nih gitu, hal tersebut akan terus-menerus menumpuk, mendem, pendem gitu kan, dan jadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Karena hal terpenting untuk dilakukan itu membuka diri dan membicarakannya. Oke, kalian misalnya depresi ada masalah gitu, mungkin kalian apa ya nggak harus cari jawabannya ke teman kalian gitu. Kalian cerita itu sudah mengurangi berapa persen dari berat beban yang kalian pikul gitu.
Dan tambah lagi kalau misalnya kalian nggak mau itu terjadi ya kalian menumpuk gitu. Karena fake happiness itu is the worst sadness. Sekali lagi, fake happiness is the worst sadness gitu. Gimana itu? Nggak bisa bahasa Inggris kayaknya. Bahasa Indonesia itu Bahasa Indonesia-nya kebahagiaan yang palsu adalah kesedihan yang parah, paling buruk gitu. Jadi mau apa lagi kalian ngerti, cuman dijabarkannya susah gitu. Jadi intinya kurangilah dengan kalian berbicara di lingkungan kalian, teman, keluarga gitu. Nggak apa-apa kok. Tapi balik lagi yang tadi, kalau kalian mau bicarain apa namanya depresi kalian, masalah kalian itu ke orang yang tepat, ke orang yang kalian percayai, ke orang profesional kayak psikolog, psikiater juga boleh, malah kan lebih baik gitu. Rahasia kalian atau apapun itu disembunyikan lah, ditutup. Itu Mbak Beauty gimana? Udah kayaknya mau ngomong. kayaknya ya Mi gitu kan. Iya. Apa sih kalian nggak jelas banget. Oke. Oh guys. Iya, mana ya? Kalau aku sih lebih benar sih tadi yang mana nih? Yang gejala ya. Ya, Gejala tadi. Ya ada beberapa yang aku rasain. Yaitu kebanyakan dari kita tuh secara langsung mungkin punya apa ya? Punya masalah mungkin. Tapi yang kita nggak sadari gitu. Nah, kalau kalian benar-benar pengen tahu nih, apa sih aku nih kenapa sih gitu, misalnya kayak tiba-tiba nggak fokus, tiba-tiba ngerasa sedih terus ya, bagusnya ke psikolog atau psikiater. Tapi ya kalau misalnya udah serius gitu ya, tenang aja gitu, di PKBI ada gitu layanan gratis. Sekarang banyak teman-teman kita nih yang nggak berani untuk ke psikolog atau ke psikiater tuh karena biaya. Lagi-lagi masalah biaya, ya pasti sih itu yang paling ribet kan soalnya. Nah, di PKB itu menyediain guys gratis gitu. Jadi kayak nunggu apa lagi ya. Selagi kalau kalian udah ngerasa ada hal yang harus diobatin, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah kalau cuma ngerasa cuma butuh temen cerita, ya ada kok gitu kan seluruh sebaya yang bisa dengerin kalian cerita gitu. Atau kalau kalian mau masuk keluar juga oke banget gitu. Jadi ya, intinya semua masalah tuh aku yakin dan percaya punya jalan keluar masing-masing yang mungkin kita nggak nyangka kalau itu tuh jalan keluarnya gitu, tapi ya ternyata itu loh gitu. Jadi ya jangan dibawa pusing, jangan stres, jangan ngerasa kalian tuh nggak punya siapa-siapa gitu, karena sebenarnya kadang kita nggak nyadar kalau kita tuh punya orang-orang yang berarti gitu loh di hidup kita. Terus kalau dari aku, kalau dari Emang kan mau tambahin quotes of the day. Dari tema-tema yang udah kita bicarakan gitu. Yang mau aku ambil itu adalah pertama, jangan membandingkan kehidupan kalian itu dengan kehidupan maya yang kalian lihat di sosial media. Karena itu semua ya fake menurut aku ya. Orang ya maksudnya fake tuh kan kita ya kita apa namanya orang-orang atau kita bahkan kita sendiri itu nunjukin yang bahagia doang, yang indah-indahnya aja gitu. Kayak belum apa namanya di sosial media gitu. Karena semua orang pastilah punya masalah gitu. Terus juga dan self love atau narsistik itu, ini mau operator nih mau ngomong ya. Jangan sampai apa namanya perjalanan kalian menuju self love itu malah kalian di apa ya masuk ke gangguan kepribadian narsistik gitu. Karena bisa aja kalian salah kaprah terhadap, salah mengartikan gitu terhadap self love itu. Baca-baca lagi lah gitu. Janganlah kayak keluar-keluar gitu. Itu self love gitu. Emang apa sih self love itu? Ya cuman taunya mencintai diri sendiri doang. Tapi kalau misalnya
ada apa-apa yang dipentingin duluan orang lain, bukan self love. Betul tidak? Dan yang smiling depression, tersenyum di luar tapi di dalamnya sedih, banyak banyak orang masih melakukan hal itu. Aku juga kayak gitu mungkin. Sometimes gimana ya, aku juga ngalamin hal itu gitu kan. Mungkin positifnya kita ceria-ceria aja di depan orang gitu, kita nggak mau berbagi kesedihan gitu, baiknya gitu ada hal baiknya, tapi hal negatifnya kita jadi nggak bisa merasakan, atau kita ya nggak bisa merasakan emosi amarah yang kita kumpulin, kesedihan yang kita pendem selama ini tuh jadi batu gitu. Jadi enggak juga sih sebenarnya, baca materi. Jadi begitu dari aku. Kalau misalnya dari Mbak Operator gimana nih, Mbak Operator? Ayo. Iya, ayo dong, jangan malu-malu. Patah dulu, patah. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Tapi maksa nih pokoknya hari ini. Iya, biasa juga dilayan. Ya udah hari ini maksa karena nggak mau. Ya sombong guys, state lah berubah. People change. People change. Oke. So do I. Except Ya intinya Except itu you. sih tadi, kayak stoplah ngebandingin diri sendiri sama orang lain, lebih bisa menghargai diri, coba dan melakukan hal-hal bodoh cuma karena laki-laki di luar sana. Mungkin ya sebaliknya juga, jangan laki-laki jangan melakukan hal bodoh karena perempuan. Ya saling menghargai lah satu sama lain gitu kan. Eh, ya makasih juga buat teman-teman yang udah selalu nonton nih, support kami, nonton streaming kami tiap harinya gitu, nggak bosen-bosen. Balik lagi kalau misalnya mau request, mau bahas apa itu boleh banget. Boleh banget, bahkan kami menunggu nih kalau ada yang request gitu kan. Nah, mungkin di tahun baru lah ya, di tahun yang baru, Bang Angginya lagi sibuk bulan ini, dia nggak bisa, jadi mungkin di tahun depan gitu diundur Januari gitu ya. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Jumpa lagi nanti di stream yang selanjutnya. Bye. See you.